Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku akan mempresentasikan studi kasus aku yang berjudul PT Condong Garut. Sebelum masuk ke materi, aku akan memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama aku Gamaripera Ajija, NPN aku 24023125066. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama adalah latar belakang perusahaannya. Nah, PT Condong Garut adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit dan karet yang berlokasi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Perusahaan ini berfungsi sebagai pabrik pengolahan bagi hasil kebun sawit dan karet di wilayah Garut dan daerahnya. Keberadaan perusahaan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan pendapatan masyarakat petani, pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan sektor perkebunan. Namun, aktivitas industri pengolahan sawit dan karet memiliki potensi risiko yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam aspek lingkungan sosial dan hubungan kemitraan dengan petani. Nah, lanjut ke kronologi permasalahannya. Pada tahun 2024, masyarakat di sekitar pabrik mulai menyampaikan keluhan mengenai bau menyengat munculnya dari limbah cair hasil pengolahan. Bau tersebut muncul terutama pada malam hari menyebabkan ketidaknyamanan bahkan gangguan kesehatan ringan bagi warga seperti batuk, sesak napas ringan, atau pusing. Nah, selain itu juga warga menemukan bahwa air sungai kecil di pabrik berubah warna dan muncul di beberapa titik. Sungai tersebut bisa digunakan untuk irigasi lahan pertanian sehingga berubah warna menimbulkan kekhawatiran potensi pencemarannya. Tetapi di sisi lain perusahaan menghadapi masalah penurunan pasokan bahan baku tanda buah segar seperti atau yang disebut TBS, kelapa sawit dari petani plasma dan mitra. Penyebabnya adalah harga TBS yang tidak stabil di pasar sehingga sebagian petani memilih menjual ke tengkulak dengan harga lebih tinggi menyimpan hasil panen. Nah, untuk dampak permasalahannya yaitu yang ke-1 ada dampak lingkungan, penurunan kualitas udara dan air, gangguan ekosistem sungai dan lahan pertanian, potensi pencemaran jangka panjang. Dan yang kedua ada dampak sosial, yaitu ketidaknyamanan dan masalah kesehatan warga, menurunnya kepercayaan terhadap perusahaan, konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga ada dampak produksi dan ekonomi. Berkurangnya output pabrik, penurunan pendapat perusahaan, potensi kerugian akibat atau menghentikan operasi, menurunnya kesejahteraan petani mitra. Lanjut, upaya penanganan dan lokasi. Upaya penanganan dan solusinya. Yang ke-1 ada solusi lingkungan, yaitu modernisasi IVAL dengan sistem biofilter, proses anaerobik logon, pemasaran alat kontrol bau. Dan yang kedua, ada pelatihan karyawan mengenai SOP lingkungan baru. Dan yang ketiga, ada penghentian pembukaan terbuka dan diganti sistem pembakaran tertutup. Dan yang keempat, ada audit lingkungan rutin bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dan yang B ada solusi sosial. Membentuk forum komunikasi warga perusahaan, melakukan sosialisasi terbuka mengenai pengolahan limbah dan rencana pabrik. Dan yang ketiga ada menjalankan program CSR yang relevan, pembersihan sungai, pengadaan air bersih, bantuan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Nah, yang C ada solusi ekonomi atau produksi. Menetapkan kontrak harga minimal untuk petani sawit dan karet, memberikan insentif berupa pasokan, pelatihan budidaya berkualitas, pendamping pertanian. Dan yang ketiga ada didefinisikan pemasok agar tidak tergantung pada satu kelompok saja.
Lanjut, kesimpulannya, studi kasus PT Condong Garut menunjukkan bahwa perusahaan perkebunan dan pengolahan sawit atau karet memiliki potensi besar dalam penopang perekonomian lokal, tetapi juga membawa risiko besar terhadap lingkungan dan sosial. Jika pengolahan tidak dilakukan dengan baik, permasalahan yang muncul di PT Condong Garut disebabkan oleh kombinasi faktor sistem pengolahan limbah yang tidak optimal, kurangnya komunikasi dengan masyarakat, ketidakstabilan pasokan dari petani, yaitu perbaikan secara komprehensif melalui modernisasi teknologi, transparansi, dan kemitraan berkelanjutan yang sangat diperlukan agar perusahaan dapat kembali beroperasi dengan baik dan diterima oleh masyarakat sekitar. Sekian dari presentasi aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.